tetap setia dan tidak berselingkuh. Refleksi pagi 561. Apa yang menjadi teguran Allah dalam gambaran sebagai seorang suami terhadap umatnya Israel sebagai sang istri? Mari lihat Hosea 2 ayat 1 dan 2. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Saudara-saudara, kejahatan bangsa Israel telah menyebabkan mereka ditolak Tuhan. Bangsa Israel telah berzina dengan menyembah berhala dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Umat pilihan Tuhan tidak setia lagi pada panggilan Tuhan. Dosa memang mendatangkan hukuman Allah. Saudara-saudara, kedekatan Allah dengan umatnya telah digambarkan di Hosea dengan relasi suami istri. Seperti istri yang tidak setia kepada suaminya, demikian pula bangsa Israel tidak setia kepada Allahnya. Bangsa Israel telah melakukan perselingkuhan rohani yang tercela di mata Allah. Tak heran Allah menghukum mereka. Apa yang terjadi pada bangsa Israel merupakan sebuah pelajaran bagi umat Tuhan di Indonesia untuk tidak berselingkuh iman dan hanya menyembah Allah dalam Yesus Kristus saja. Di tengah gempuran arus pandangan yang majemuk di dunia ini, umat Tuhan harus yakin kepada siapa kita mengorientasikan hati, pikiran, dan tindakan kita. Hanya Allah dalam Yesus Kristus sajalah yang layak disembah oleh umatnya. Mengarahkan hati hanya kepada Tuhan saja. Refleksi pagi 562. Mengapa bangsa Israel berselingkuh iman dan meninggalkan Allah? Hosea 2 ayat 3 dan 4 menjelaskannya. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Saudara-saudara, bangsa Israel ditolak Tuhan karena mereka merasa bahwa sembahan yang lain itu akan memberikan kelimpahan materi. Demi kemakmuran, mereka rela meninggalkan Tuhan. Allah bagi mereka hanya sumber keuntungan. Berkat menjadi lebih penting daripada Sang Pemberi berkat. Saudara-saudara, sikap bangsa Israel yang mengejar kelimpahan materi ternyata juga bisa terjadi di orang Kristen di Indonesia. Demi mengejar kekayaan, ada saja orang Kristen yang dengan tidak ragu-ragu melakukan kompromi iman. Tuhan tidak dipedulikan, apalagi ditaati. Demi kekayaan, segala cara mereka bisa lakukan, termasuk cara-cara jahat. Korupsi, penipuan, manipulasi pajak, kekerasan, dan penindasan dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan tanpa peduli Tuhan. Kalaupun mereka masih pergi ke kebaktian minggu dan berkegiatan di gereja, itu hanya sekedar ritual saja. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita sadar dan bertobat. Mari kita kembali mengarahkan hati hanya kepada Tuhan saja.
Selingkuh rohani demi kekayaan. Refleksi pagi 563. Apa yang terjadi pada waktu Israel beribadah ke ilah lain demi kelimpahan materi? Mari lihat Hosea 2 ayat 6 dan 7. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Saudara-saudara, bangsa Israel yang digambarkan sebagai sang istri telah berselingkuh rohani. Menyembah ilah lain demi kekayaan pasti akan berakhir sia-sia saja, karena kelimpahan sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Kembali kepada Tuhan adalah jalan terbaik. Saudara-saudara, mengejar kekayaan pasti tidak ada habis-habisnya, karena keinginan manusia adalah seperti sumur sangat dalam yang tak kenal puas. Bila kebahagiaan manusia bertumpu pada kekayaan, maka manusia tidak akan pernah berbahagia. Tidaklah heran bila Amsal 23 ayat 4 dan 5 menasihatkan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Oleh sebab itu, orang Kristen Indonesia haruslah tetap berpegang pada Tuhan. Inilah kekuatan umat Tuhan yang timbul, bukan karena kelimpahan harta, tetapi karena umat Tuhan bersandar pada kekuatan yang dari Tuhan. Marilah kita meneguhkan hati dan pikiran kita untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan saja. Menyelewengkan berkat Tuhan. Refleksi pagi 564. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Ini teguran Tuhan di Hosea 2 ayat 7 dan 8. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Saudara-saudara, kelimpahan materi yang diberikan Tuhan justru digunakan bangsa Israel untuk menyembah berhala. Berkat Tuhan telah diselewengkan untuk melakukan kejahatan. Tuhan pasti tidak akan membiarkannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya di Indonesia, Tuhan telah memberikan harta benda kepada masing-masing orang sesuai dengan anugerahnya. Ada yang Tuhan anugerahi sedikit, tetapi ada pula yang diberi banyak. Hanya saja, seringkali orang percaya lupa bahwa itu semua bukanlah hanya bergantung pada kekuatan diri, tetapi itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dalam kelimpahannya itu, justru ada orang percaya yang kemudian lupa diri sehingga lupa Tuhan. Berkat Tuhan itu bahkan justru digunakan untuk hal-hal jahat seperti menindas yang lemah, hidup berfoya-foya, atau arogan terhadap sesama. Marilah kita ingat bahwa Tuhan Allah senantiasa melihat dan tidak akan membiarkan kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mawas diri.
Hukuman Tuhan atas perbuatan jahat. Refleksi pagi 565. Bangsa Israel telah berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan. Ini hukuman Tuhan di Hosea 2 ayat 11 dan 12. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, melecehkan anugerah Tuhan dan melupakan Tuhan merupakan kejahatan bangsa Israel. Tidak hanya itu, mereka bahkan beribadah kepada para Baal. Tidaklah heran bila Tuhan Allah murka dan menghukum mereka. Saudara-saudara, di dalam pergumulan gereja Tuhan di Indonesia, ada saja orang yang mengaku percaya tetapi tidak menganggap serius hidup keselamatan yang telah diberikan kepadanya dengan terus bertindak jahat dan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Walaupun ia sudah tahu apa yang dibenci Tuhan, ia tetap melakukannya, bahkan bangga dengan hal-hal yang jelas-jelas tidak berkenan di mata Tuhan. Umat Tuhan yang seharusnya menjadi saksi Tuhan justru melecehkan Tuhan dengan segala perbuatannya. Seperti dulu Tuhan menghukum umatnya, Tuhan akan menghukum umatnya yang mengeraskan hati di masa kini. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang tulus. Jangan terlambat. Hidup tetap dalam anugerah-Nya. Refleksi pagi 566. Setelah menghukum bangsa Israel, apa yang akan dilakukan Tuhan? Mari lihat Hosea 2 ayat 13 dan 14. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, dari lembah Akor, yaitu lembah permasalahan di Yosua 7, Tuhan memberi anugerah pengampunannya yang menjadi pintu pengharapan bagi bangsa Israel. Walaupun dihukum Tuhan, Israel tetap diberi anugerahnya. Saudara-saudara, keadilan dan kasih adalah dua hal yang ditunjukkan Tuhan di sepanjang sejarah manusia. Di dalam keadilannya, Tuhan pasti menghukum perbuatan dosa. Meskipun demikian, di dalam kasih-Nya, Tuhan juga memberikan anugerah pengampunannya. Allah memang memberikan hukumannya sehingga bangsa Israel berada di padang gurun Sinai selama 40 tahun. Tetapi Allah juga memberikan anugerah roti mana setiap hari. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan di Indonesia, kita hidup selalu dalam pertobatan, supaya anugerah pengampunan dosa melalui penebusan Yesus Kristus selalu melimpah dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan anugerah kelepasan yang diberikan Tuhan ini. Terang Tuhan pasti akan lebih nyata